Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 3C Pendidikan Matematika FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Dengan anggota kelompok yaitu ada Kaila Nafisa Fauzia dengan NPM 2410631050 dan Rita Diana dengan NPM 241063105548. Adapun latar belakang masalah dari pembahasan kali ini yaitu pengelolaan peserta didik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena berhubungan langsung dengan keberhasilan proses belajar mengajar. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, potensi, serta kebutuhan yang beragam sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan yang tepat agar perkembangan mereka dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik perlu dirancang secara terarah dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya ada pengertian konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan secara umum. Implementasi dapat dipahami sebagai tindakan nyata dalam menjalankan rencana yang telah disusun secara terperinci dan cermat. Sementara itu, kebijakan merupakan kumpulan konsep, asas, serta prinsip yang dijadikan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan maupun pola tindakan tertentu. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan rencana yang telah dirancang dengan matang, berlandaskan konsep dan prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola peserta didik. Konsep dasar dalam pengelolaan peserta didik pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur, membimbing, dan memberi layanan terbaik bagi siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Mulai dari proses pendaftaran, masa orientasi, sampai bimbingan yang membantu mereka mengembangkan kemampuan minat dan kebutuhan agar bisa tumbuh lebih matang selama di sekolah. Sejalan dengan itu, Mulyasa tahun 2011 menekankan bahwa pengelolaan peserta didik mencakup seluruh aktivitas siswa sejak pertama kali masuk hingga menyelesaikan pendidikannya. Jadi, pengelolaan peserta didik bukan hanya soal administrasi, tapi sekolah mendampingi siswa dari awal hingga akhir agar mereka berkembang secara optimal. Adapun pendekatan pengelolaan peserta didik, ada pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada aspek administratif dan birokratis di satuan pendidikan. Pada pendekatan ini, siswa dituntut untuk memenuhi aturan, tugas, serta harapan yang ditetapkan oleh lembaga tempat mereka belajar. Dengan kata lain, siswa dianggap akan matang dan mampu mencapai tujuannya apabila mereka patuh terhadap ketentuan sekolah. Secara praktis, pendekatan ini tampak dalam kewajiban hadir di sekolah tanpa absen, ketatnya pengawasan presensi, penegakan disiplin, serta penyelesaian seluruh tugas yang diberikan. Kemudian ada pendekatan kualitatif di mana berfokus pada kesejahteraan siswa. Jika pendekatan kuantitatif menekankan kemampuan, maka pendekatan kualitatif menekankan kenyamanan dan kebahagiaan siswa. Asumsi yang melandasinya adalah ketika siswa merasa senang dan sejahtera, mereka akan lebih mudah belajar, sekaligus termotivasi untuk mengembangkan diri secara optimal. Pendekatan ini juga menuntut terciptanya suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Lalu ada implementasi kebijakan pengelolaan peserta didik. Yang pertama ada PPDB, yang kedua MPLS, yang ketiga pengelompokan peserta didik, yang keempat pengelolaan kelas, dan yang kelima ada evaluasi hasil belajar. Yang pertama akan kita bahas yaitu PPDB. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah wilayahnya telah memanfaatkan sistem daring, sementara di daerah lain masih dilakukan dengan cara konvensional. Perbedaan tersebut sering menimbulkan persoalan, misalnya adanya sekolah yang kekurangan pendaftar, sedangkan sekolah lain justru mengalami kelebihan calon siswa. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan mekanisme agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih merata dan adil. Sebagai bentuk upaya
upaya perbaikan sejak tahun ajaran 2018 sampai 2019, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta bertujuan memperluas akses layanan pendidikan agar lebih setara. Yang kedua yaitu MPLS. MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dilakukan setelah proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB diselesaikan. Sekolah diwajibkan menyelenggarakan kegiatan yang dikenal dengan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Program ini ditujukan khusus bagi siswa baru sebagai langkah awal untuk mengenal lebih jauh kondisi sekolah, mulai dari sistem budaya yang berlaku, sarana dan prasarana yang tersedia, tenaga pendidik maupun kependidikan, hingga berbagai aktivitas yang menjadi rutinitas sekolah. Dengan adanya MPLS, peserta didik diharapkan dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya serta memahami pola pembelajaran yang mungkin berbeda dari pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik merupakan langkah penting yang dilakukan lembaga pendidikan untuk mengenali karakteristik siswa sebagai dasar dalam menyusun program tahunan sekolah. Aktivitas ini tidak sekadar menempatkan siswa pada kelompok tertentu, melainkan juga melibatkan usaha untuk memahami potensi, kemampuan, serta keunikan individu. Oleh sebab itu, proses identifikasi harus dilakukan secara berkesinambungan, terorganisir dengan baik, dan dievaluasi secara menyeluruh. Jika dibutuhkan, lembaga pendidikan dapat melakukan penyesuaian atau peningkatan guna memastikan potensi peserta didik berkembang secara optimal. Selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Pelayanan dalam pengelolaan peserta didik pada hakikatnya menitik beratkan pada aspek pengaturan, pengendalian, serta pemberian bantuan kepada siswa, baik ketika berada di ruang kelas maupun saat terlibat dalam kegiatan di luar kelas. Salah satu bentuk implementasi pengelolaan peserta didik yang dibahas dalam tulisan ini adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas meliputi serangkaian kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalannya proses pembelajaran, sehingga menjadi unsur yang sangat krusial dalam keseluruhan manajemen peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas terdapat 4 komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu persiapan, penyampaian, materi atau presentasi, praktik, serta penilaian kinerja. Evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja mereka dalam proses pendidikan yang telah diarahkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, pendidik memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan evaluasi tersebut. Proses evaluasi tidak boleh dijalankan asal-asalan, melainkan perlu berpedoman pada asas-asas tertentu serta teknik yang sudah ditetapkan, agar capaian yang diraih benar-benar selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi sangatlah penting karena melalui kegiatan ini pendidik dapat memantau perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Di sini ada faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan peserta didik. Yang pertama, standar kebijakan dan tujuan. Kedua, sumber daya. Ketiga, karakteristik agen pelaksana. Keempat, komunikasi antar organisasi dan pelaksana. Kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang keenam, ada disposisi atau sikap pelaksana. Terdapat tantangan dan solusi pada pembahasan kali ini. Tantangannya yaitu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB tahun 2019 yang serentak diterapkan di tingkat SMP dan SMA menunjukkan adanya berbagai tanggapan dari masyarakat. Salah satu sorotan utamanya adalah kebijakan sistem zonasi yang dianggap belum mampu menjawabkan persoalan pendidikan yang mendasar. Karena kualitas sekolah dan tenaga pendidik belum merata di seluruh daerah, yaitu Wahyuni tahun 2018. Sejumlah sekolah berada dalam satu kawasan yang sama atau terkumpul pada wilayah tertentu, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau berada di wilayah lain sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan. Chen tahun 2011. Selain itu, ketimpangan infrastruktur di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, memperparah ketidakmerataan akses pendidikan. Menurut Kusharjanto dan Kim
tahun 2019. Kondisi ini membuat penerapan sistem zonasi yang masih tergolong baru dianggap menambah beban bagi orang tua, karena mereka kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang memiliki mutu pendidikan lebih baik. Menurut Muammar 2019, bahkan sebagian orang tua merasa bahwa prestasi belajar anak-anak mereka tidak lagi menjadi pertimbangan utama, karena faktor jarak rumah ke sekolah lebih diutamakan. Menurut Wahyuni tahun 2018. Selanjutnya di sini solusinya yaitu salah satu langkah penting dalam memperbaiki implementasi sistem zonasi adalah dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah perlu melakukan identifikasi kebutuhan sejak awal serta menyiapkan strategi yang matang agar kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini penting mengingat setiap kebijakan publik selalu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga dibutuhkan kehati-hatian, kepekaan, serta empati yang tinggi dari para pemangku kebijakan. Menurut Taufik Rahman tahun 2014, upaya pemerintah memberikan porsi khusus bagi peserta didik berprestasi serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan persentase jalur prestasi merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan strategi lain, seperti mempercepat pembangunan sekolah baru di daerah yang jauh dari pusat zona pendidikan agar pemerataan akses dapat lebih terjamin. Selain itu, peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan zonasi. Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu pengelolaan peserta didik merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur berbagai aktivitas siswa selama berada di lingkungan sekolah. Pengelolaan ini berfungsi mendukung proses pendidikan agar peserta didik dapat berkembang dan bertumbuh secara optimal. Tujuan utamanya adalah mengarahkan seluruh kegiatan siswa sehingga proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan kondusif. Dengan sistem pengelolaan yang baik, diharapkan setiap individu mampu mengembangkan potensi diri sesuai kapasitas masing-masing. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam aspek kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik, latar belakang keluarga, maupun pengalaman belajar. Perbedaan ini menandakan adanya variasi kebutuhan yang perlu difasilitasi secara menyeluruh agar setiap siswa dapat berkembang secara maksimal. Secara umum, bakat dan minat siswa dapat dikategorikan ke bidang seni, olahraga, maupun keterampilan tertentu. Oleh karena itu, layanan pendidikan yang diberikan sekolah harus menyesuaikan dengan keragaman tersebut, agar setiap potensi siswa memperoleh kesempatan untuk berkembang. Baik, cukup sekian pembahasan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.